warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, pembelajaran akan kita bahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Di sini, bangun ruang sisi lengkung itu banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Perabotan rumah segala macam itu banyak yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Di mana bangun ruang sisi lengkung adalah merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sisi yang salah satunya berbentuk lengkungan, baik itu pada bagian selimut maupun pada sisi bidangnya. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas di sini terdiri dari 3, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Pertemuan pada hari ini yang akan kita bahas mengenai tabung. Tabung itu unsur-unsurnya adalah yang pertama, tabung memiliki 3 sisi alas, tutup, dan selimut. Jadi tabung mempunyai 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Selimut di sini selimut tabung. Kemudian tidak memiliki titik sudut karena dia berbentuk melengkung, maka dia tidak mempunyai titik sudut. Tidak ada pertemuan 2 buah garis yang membentuk satu sudut. Maka pada tabung salah satu unsurnya itu tidak memiliki titik sudut. Kemudian memiliki 2 rusuk. Memiliki 2 rusuk, yaitu alas dan tutup. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Kemudian unsur-unsurnya adalah diameter. Diameter di sini adalah garis tengah suatu yang membatasi suatu lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian ada unsur yang berikutnya itu jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Kemudian kalau jari-jari adalah setengah diameter, atau diameter adalah 2 kali jari-jari. Unsur berikutnya yaitu tabung mempunyai tinggi. Jadi tabung itu memiliki tinggi. Nah, dari unsur-unsur yang barusan Ibu jelaskan atau Ibu paparkan, jadi tabung itu memiliki beberapa unsur, di mana tabung tidak memiliki titik sudut, kemudian dia hanya memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai luas permukaan tabung dan volume tabung pada pertemuan hari ini. Jadi luas permukaan tabung, kalian bisa melihat dari perhatikan gambar tabung berikut ini. Jika tabung tersebut dipisahkan menurut sisi-sisinya, maka akan tampak seperti gambar berikut. Luas permukaan tabung, apabila dipisahkan menurut sisi-sisinya, dia akan terdiri dari 3, yaitu selimut, alas, dan tutup, gitu ya. Nah, kemudian di mana alas dan tutupnya itu akan berbentuk seperti lingkaran, kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang. Jadi kemudian luas permukaan tabung itu, jadi dari pemaparan ini kita dapat menentukan rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu karena alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran, maka luas permukaannya adalah luas lingkaran. Luas 2 buah lingkaran, yaitu alas dan tutup. Alas itu rumus luas lingkaran sendiri kali. Jadi kalau pada saat kita mempelajari permasalahan ini, kalian harus respect atau mengingat kembali materi sebelumnya pada saat di kelas 8 mengenai luas lingkaran. Kalian udah paham karena sudah pernah belajar. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat. Pi kali R pangkat 2. Jadi
luas permukaan tabung itu adalah luas dua buah lingkaran ditambah dengan luas selimut atau persegi panjang. Karena selimutnya setelah kita paparkan, kita pisahkan dari bentuk tabung semula, dia akan berbentuk persegi panjang selimutnya. Maka rumusnya luas dua lingkaran ditambah luas persegi panjang. Maka luas dua lingkaran adalah 2 dikali pi kali r kuadrat atau pi kali r pangkat 2 ditambah dengan luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Jadi rumus untuk luas permukaan tabung adalah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. 2 pi kali r kali t. T di sini adalah panjang kali lebar itu adalah T di sini adalah tinggi, itu sama kayak seperti kalau kita paparkan untuk itunya adalah persegi panjangnya adalah panjang kali lebar. Panjang setelah kita pisahkan, maka sisi yang melengkung di bagian bawah maupun di atas dia akan membentuk suatu garis panjang atau berbentuk persegi panjang. Panjangnya itu yang lengkungan sudah terbuka, kemudian tinggi tabung itu adalah lebarnya. Jadi rumusnya didapatlah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali t atau tinggi. Maka rumus luas permukaan tabung adalah, kalau dia ditanya secara keseluruhan, jadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t atau 2 pi r dikali dengan r ditambah t. Kalau luas tabung tanpa tutup, jadi kalau yang tadi itu adalah rumus secara keseluruhan dengan tutup dan alas, tapi kalau dia tanpa tutup maka rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Kemudian luas selimut tabung itu adalah 2 dikali pi kali r kali t. Itu sama seperti panjang kali lebar tadi, karena dia lengkungannya kenapa dia pi dengan r, karena dia melengkung, melingkar, tapi setelah dibuka dia akan menjadi panjang. Jadi 2 pi kali r kali tinggi tabung itu sama dengan lebar tabung gitu ya. Nah sekarang sama dengan tinggi tabung itu sama dengan lebar. Kan panjang adalah lengkungannya, setelah dibuka dia akan menjadi panjang. Jadi rumusnya adalah panjang kali lebar menjadi 2 pi rt atau 2 dikali pi kali r kali t. Kemudian volume tabung. Sekarang volume tadi kita membahas mengenai luas permukaan, rumus luas permukaan tabung. Sekarang kita akan membahas mengenai rumus volume tabung. Volume tabung itu adalah luas alas dikali tinggi. Jadi luas alas ini dikali tinggi. Luas alas adalah lingkarannya, luas lingkaran, kemudian tinggi adalah tinggi tabung itu sendiri. Jadi rumus luas alas dikali tinggi adalah rumus volume, sama dengan V R kuadrat. V R kuadrat adalah luas alasnya atau luas lingkaran dikali T adalah tinggi. Jadi rumus volume tabung adalah luas alas lingkaran dikali dengan tinggi luas, yaitu VR kuadrat dikali T. Baiklah, dari pemaparan rumus luas permukaan dan volume, maka kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal di sini ada 2. Yang pertama kita akan membahas mengenai contoh soal luas permukaan tabung. Diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Di sini kita akan menggunakan pi, yaitu 22/7 untuk menghitung luas tabung tanpa tutup. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah menghitung luas tabung tanpa tutup. Tadi sudah kita bahas. Rumus luas tabung tanpa tutup itu adalah pi r kuadrat ditambah dengan luas selimut pi 2 pi r kali t. Maka rumusnya adalah pi r kuadrat, pi itu adalah ketetapan 22/7 dikali dengan
R kuadrat, R-nya adalah jari-jarinya tadi kita ketahui 7 cm, maka 7 cm dikali 7 cm ditambah dengan 2 dikali pi, jadi ditambah dengan 2 dikali 22/7, pi-nya dikali dengan R-nya 7, kemudian dikali dengan tingginya yaitu 10 cm. Maka didapat 22/7 dikali dengan 7 kali 7 ditambah dengan 2 dikali 22/7 dikali dengan 7 dan dikali dengan 10, maka didapat untuk luas lingkarannya itu ada luas alasnya adalah 154. 22/7 dikali 49 cm persegi. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 22/7 itu adalah 44/7 dikali dengan jari-jarinya 7 dan tingginya 10 itu adalah 70, maka 44/7 dikali 70 hasilnya adalah 440 cm persegi. Maka hasilnya luas tabung tanpa tutup adalah 594 cm persegi didapat dari luas alas lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung. Maka hasilnya 154 cm persegi ditambah 440 cm persegi. Hasil ini adalah 594 cm persegi. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu mengenai cara menghitung volume. Volume tabung dengan jari-jari apabila diketahui jari-jari 10 cm dan tingginya 7 cm, maka tentukan volume tabung. Tadi sudah di awal tadi sudah Ibu menjelaskan bahwa volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi tabung, yaitu PR kuadrat atau PR kali R pangkat 2 dikali dengan tinggi tabung. Maka V-nya itu boleh pakai 22/7 atau 3,14. Kalau di sini kita mau pakai 3,14 boleh. V itu 3,14 dikali dengan R-nya itu 10. Karena dia pangkat 2 maka 10 dikali 10, kemudian tingginya 7. Jadi 3,14 dikali 10 dikali dengan 10 dan dikali dengan 7, hasilnya adalah 2198 cm kubik. Kalau volume dia pangkat. Kenapa dia kubik pangkat 3? Karena satuannya di sini ada 3 yaitu 10 cm. Satuan kedua yaitu jari-jari keduanya itu 10 cm dan tingginya adalah 7 cm. 10 cm dikali 10 cm 100 dikali 7 700 cm kubik dikali dengan 3,14, maka hasilnya 2198 cm kubik. Demikianlah dari pembahasan pemaparan kita pada hari ini mengenai tabung, mengenai bangun ruang sisi lengkung ya, terkhusus yaitu tabung, cara menghitung luas permukaan tabung dan volume tabung. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akan ketemu lagi dengan pertemuan berikutnya dengan video-video yang lain berikutnya, yaitu dengan materi selanjutnya kerucut dan bola. Bu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.